Stalling only goes so far when you got a head start. We could stay at home and watch the sunset, but I get up from asking are you bored yet? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Alpina Cinta. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan audit kinerja manajemen kami. Saya di sini akan menjelaskan tentang kondisi dan kriteria. Selama kami mengaudit di lokasi tempat audit kami menyimpulkan bahwa kondisi yang kami temukan menurut temuan yang kami peroleh selama audit yang kami lakukan, kami melihat bahwa kondisi kantor di biro kami sudah cukup baik dalam menangani pekerjaan-pekerjaan yang masuk ke dalam biro kami. Yang kedua itu, kami melihat juga kinerja dan antusias karyawan pada biro kami cukup baik dan memiliki teamwork yang mampu bekerja sama dan dalam mencapai tujuan. Dan yang ketiga itu saya melihat mereka itu memiliki integritas tinggi pada setiap karyawannya. Dan setelah itu saya akan membahas tentang kriteria. Yang pertama itu penilaian dari kami itu kayak penilaian karyawan yang kami temui, attitude-nya yang baik dari atasan maupun setiap karyawan. Mereka itu melayani masyarakat dengan attitude yang baik dan profesional dalam bekerja. Yang kedua itu banyak kami lihat karyawan pada biro umum yang memiliki kekuatan fisik, semangat bekerja untuk lembur dalam menyelesaikan pekerjaan, surat-surat masuk, dan dalam mencairkan dana-dana sebagai pekerjaan mereka. Dan yang ketiga itu setiap karyawan bertanggung jawab atas semua pekerjaan ditekuni. Jadi di sini kami simpulkan di biro umum ini kondisi dan kriteria yang kami audit itu dan kami lihat itu sudah sangat bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Diviarai. Saya akan melanjutkan materi tentang laporan audit kinerja di bagian penyebab dan akibat. Penyebabnya yaitu yang pertama, penyebab mereka memiliki tanggung jawab yang baik karena mereka mendapatkan imbalan yang setimpal dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Yang kedua yaitu mereka selalu dituntut berattitude baik pada masyarakat dan juga tidak membatasi siapapun masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan. Yang selanjutnya yaitu akibat. Yang pertama, dapat melakukan pelayanan dengan baik. Yang kedua yaitu dapat menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan dengan cepat dan baik dan juga banyak membantu masyarakat. Jadi, setelah teman saya menjelaskan tentang penyebab dan akibat, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang yang kami teliti. Kami meneliti kantor Gubernur Sumatera Utara, tepatnya di Biro Umum. Jadi, sejarah instansinya itu pada zaman pemerintahan Belanda, Sumatera Utara merupakan suatu pemerintahan yang bernama Government van Sumatra dengan wilayah meliputi seluruh pulau Sumatera, dipimpin oleh sang gubernur yang berkedudukan di kota Medan. Setelah kemerdekaan, dalam sidang pertama Komite Nasional Daerah atau KND, Provinsi Sumatera Utara kemudian dibagi menjadi 3 subprovinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Utara sendiri merupakan penggabungan dari 3 daerah administrasi yang disebut keresidenan, yaitu Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatera Timur, dan Keresidenan Tapanuli. Jadi, singkatnya saja, Sumatera Utara ditiadakan selanjutnya dengan ketetapan pemerintah darurat RI pada tanggal 17 Desember 1949. Dibentuk Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli atau Sumatera Timur, kemudian dengan peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 pada tanggal 14 Agustus 1950. Ketetapan tersebut dicabut dan dibentuk kembali Provinsi Sumatera Utara. Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1956 yang diundangkan pada 7 Desember 1956, dibentuk Daerah Otonom Provinsi Aceh, sehingga wilayah Provinsi Sumatera Utara sebagian menjadi wilayah Provinsi Aceh. Setelah itu, visi dan misi kantor Gubernur Sumatera Utara itu, visinya itu menjadi provinsi yang berdaya saing menuju Sumatera Utara sejahtera, dan misinya itu membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, dan religius dan berkompetensi tinggi.
Dan yang kedua itu membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, dan regional. Yang ketiga itu visi dan misinya meningkatkan kualitas standar hidup yang layak, kesertaan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah. Dan yang keempat dia ada membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Selanjutnya itu kami memiliki logo dan makna. Logo dan makna itu setiap provinsi tentunya memiliki suatu identitas ataupun ciri khas tersebut yang bermasing-masing sih. Lambang merupakan cermin bagi suatu provinsi tersebut. Jadi logo dan makna Sumatera Utara itu dibahas di sini tuh. Yang pertama itu ada kepala tangan yang diacungkan ke atas dengan menggenggam rantai beserta perisai melambangkan kebulatan tekad perjuangan rakyat Provinsi Sumatera Utara untuk melawan kolonialisme dan komunisme. Dan yang kedua itu ada batang bersudut 5, perisai dan rantai melambangkan kesatuan masyarakat di dalam membela dan mempertahankan Pancasila. Dan yang ketiga ada pabrik, pelabuhan, pohon karet, pohon sawit, daun tembakau, ikan, daun padi, dan tulisan Sumatera Utara melambangkan 12 daerah yang indah, permai, mansyur dengan kekayaan alamnya yang melimpah-limpah. Dan yang keempat itu ada 17 kuntum kapas, 8 sudut sarang laba-laba, dan 45 butir padi. Menggambarkan tanggal, bulan, dan tahun kemerdekaan, gimana ketiga-tiganya ini berikut tongkat di bawah kepalan tangan, melambangkan watak kebudayaan yang mencerminkan kebesaran bangsa, patriotisme, pencipta damai, dan pembela keadilan. Dan yang kelima itu ada bukit barisan, yang berpuncak 5, melambangkan tata masyarakat yang berkepribadian luhur, bersemangat persatuan, dan kegotong royongan yang dinamis. Baik, selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.